Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Ibu Elis Warni dari SD Negeri Alucalung. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Tujuan dari pembelajaran ini adalah membiasakan melaksanakan salat tepat waktu, menyebutkan hikmah salat dengan benar, menjelaskan hikmah salat dengan benar. Salat kewajibanku. Salat merupakan tiang agama. Barang siapa menegakkan salat, berarti telah menegakkan agama. Barang siapa meninggalkan salat, berarti telah meruntuhkan agama. Nah, salat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Salat artinya doa. Salat diartikan pula sebagai serangkaian ucapan dan gerakan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat dilaksanakan untuk membuktikan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah salat. Salat akan memberi hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hikmah salat diantaranya seperti berikut. 1. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, disiplin waktu. Yang keempat, hidup bersih. Yang kelima, hidup tertib dan teratur. Yang keenam, bersikap rendah hati. Yang ketujuh, hidup damai dan menyebarkan keselamatan. Yang kedelapan, hati menjadi tenang dan tentram. Yang kesembilan, membina kebersamaan, persatuan dan persaudaraan. Yang kesepuluh, memelihara diri dari perbuatan dosa. Praktek salat. Ayo kamu praktekkan gerakan salat berikut. Urutan praktek gerakan salat sebagai berikut. Yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Yang kedua, takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Yang ketiga, meletakkan tangan di antara pusar dan dada. Yang keempat, ruku' sambil membaca Allahu Akbar. Yang kelima, iktidal sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Yang keenam, sujud sambil membaca Allahu Akbar. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud sambil membaca Allahu Akbar. Yang kedelapan, duduk tasyahud awal sambil membaca Allahu Akbar. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir sambil membaca Allahu Akbar. Dan yang ke-10, salam. Jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah salat artinya adalah berdoa. Sedangkan menurut istilah, salat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada. Nah, salat itu adalah tiang agama. Siapa yang mendirikannya berarti ia telah menegakkan agama pada dirinya. Dan siapa yang meninggalkannya berarti ia telah merobohkan agamanya. Dengan salat, Allah akan mengampuni dosa-dosa
yang ada di antara satu salat dengan salat berikutnya. Nah, salat juga dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang dilakukan secara sengaja atau tidak. Orang yang salat dengan khusyuk akan selalu berusaha untuk menjaga lahir dan batinnya selalu bersih. Salat merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena aktivitas salat dapat mendekatkan diri kepadanya, yaitu Allah. Tidak hanya untuk mendekatkan diri pada Allah, salat juga bermanfaat untuk menenangkan hati, menyehatkan mental dan fisik secara keseluruhan. Terima kasih. Demikianlah, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.